sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di sini pada hari ini. Sebentar kami akan memulai komsel ini, biarlah Tuhan yang memberkati komsel ini ya Tuhan. Berkati teman-teman yang mungkin belum join, berkati Senja yang nanti akan membawakan sharing, dan berkati setiap dari kami yang mendengarkan ya Tuhan, biarlah firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami paham ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan komsel ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Oke, mari teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk kembali memuji Tuhan dengan lebih semangat. Kita mau nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulang dari awal ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani
citamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, sebelum kita mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Senja, aku mau ajak teman-teman untuk menyiapkan hati. Aku mau ajak kalian untuk menyanyikan satu buah lagu, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
pasti yang terbaik. Melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selanjutnya, aku serahkan kepada Senja untuk membawakan sharing hari ini. Silakan Senja. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih Yani yang sudah membawa kita ke dalam puji-pujian pada malam hari ini. Sebelum aku dan kita semua masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Di tengah kondisi di luar tadi hujan deras, dan juga mungkin ada sebagian dari kami yang terjebak hujan sehingga belum bisa pulang dari tempat kerja ataupun kampus kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara dan menyertai kami. Tuhan, aku serahkan hamba-Mu kepada Tuhan, dan juga teman-teman yang akan sama-sama merenungkan bagian firman ini. Biarlah Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada kami lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga internet kepada Tuhan, biarlah boleh dalam kondisi yang baik, sehingga apa yang disampaikan boleh sampai dengan jelas. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ini di tempatku tadi udah mulai agak macet-macet, jadi kalau teman-teman nanti jika suaraku agak berkedala apa ya, agak macet-macet, tolong kasih ini ya, kasih kode ya teman-teman. Gitu. Oke, ya malam teman-teman, malam hari ini aku akan membagikan apa yang aku nikmati dari tema dan bagian firman Tuhan yang disiapkan oleh pengurus. Ya, kita semua sama-sama sadar bahwa setiap kita ada di dalam sebuah komunitas orang-orang seiman gitu ya, orang-orang seiman di gereja maupun di rokris, di sekolah atau di kampus gitu ya. Tapi mari kita belajar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang apa peran kita di dalam komunitas dan apa yang semestinya kita perhatikan gitu dalam hal kita berkomunitas, dan karunia-karunia apa gitu yang sebenarnya Tuhan tuh kasih gitu buat kita. Ya teman-teman, topik hari ini kita ambil dari Roma 12 ayat 3 sampai dengan 21. Aku mau ajak teman-teman baca bergilir. Kira-kira memungkinkan nggak ya di tengah internet yang macet-macet? Ya, kita coba ya. Kita mau baca, nggak usah terlalu panjang deh. Kita ambil ayat Roma 12, ayat 3 sampai dengan 8. Aku mau minta kesediaan Koyo, Karin, lalu Devon, Henok, Gerard, Jessica. Berapa orang tuh? 1, 2. Oke, aku sebut deh. Koyo nanti minta bantuannya baca ayat 4, nanti aku baca ayat 3, lalu Karin ayat 5, lalu Gerard ayat 6, Jessica ayat 7, dan Lionel ayat 8 ya. Itu Pak. Kenapa, Dek? Oke. Putus-putus. Awal tadi buka Roma 12 ayat 3 sampai 8. Oke. Ya, tadi Koyo ayat 3, lalu Karin ayat 4, Gerard tadi ayat 5 ya. Dari mana Kak? Maaf tadi aku keluar. Roma 12.
ayat 3 sampai 8. Oke, jadi tadi Koyo ayat 3, Karin ayat 4, Gerard ayat 5, Jessica ayat 6, ayat 7 tadi siapa ya? Kok kayak ada yang hilang ya? Saya. Oh, Henok ayat 7 ya tadi ya? Oke, ayat 8-nya Lionel ya? Oke, boleh kita mulai. Teman-teman udah dapat semua ya? Roma 12 ayat 3 sampai 8. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Empat Koyo ya? Ya, selanjutnya Koyo. Oke. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia. Saya ya. Oke, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, kehendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, kehendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, kehendaklah ia melakukan dengan sukacita. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, kita mau merenungkan bagian ini gitu ya. Semoga kita semua bisa menangkap apa yang firman Tuhan mau bagikan kepada kita. Ya, teman-teman, kalau aku bicara tentang kata melayani gitu ya, apa sih yang muncul di benak teman-teman gitu? Nah, mungkin ketika kita dengar kata melayani, kita akan berpikir bahwa melayani itu adalah hal-hal yang ada di mimbar gitu. Jadi WL, pemusik, lalu apalagi ya, singer gitu. Terus mungkin kalau di gereja kita ada pembaca warta, atau kalau komsel ada yang sharing, ada yang nyanyi gitu. Nah, teman-teman, apakah sesungguhnya itu yang namanya melayani gitu? Nah, tapi di dalam Alkitab, kita pernah mendengar, dan aku rasa itu yang kita ingat, bahwa melayani itu nggak sekedar hal-hal yang terlihat kayak gitu, ngerjain pelayanan, jadi WL, singer, pemusik, dan lain-lainnya gitu ya. Tapi sesungguhnya melayani itu adalah di mana kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita secara sepenuhnya gitu kepada Tuhan. Nah, teman-teman, bagian ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai komunitas, kita sebagai komunitas orang-orang yang beriman gitu ya, kita adalah tubuhnya Kristus gitu. Nah, seperti pada tubuh yang kita punya, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata gitu, kita punya lidah, punya bibir. Nah, begitu juga tubuh Kristus itu sendiri gitu, di mana tubuh Kristus ada anggota-anggotanya, dan kita ini dilukiskan sebagai, digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus, di mana anggota-anggota tubuh itu punya fungsinya masing-masing. Nah, begitu juga dalam hal pelayanan gitu. Kita dalam hal melayani
nggak hanya sekedar apa yang terlihat aja gitu sebagai WL, pemimpin pujian, pemimpin komsel, dan lain-lain itu, tapi ada lagi beragam macam fungsi-fungsi dan juga bagian-bagian dari kita semua. Dan itu semua bisa kita kerjakan secara efektif ketika kita memahami dan mengerti apa karunia dari karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, teman-teman, di sini kita mau sama-sama diingatkan bahwa di ayat 5, demikian juga kita walau banyak, kita di sini banyak ya, lebih dari satu gitu ya. Aku ibaratkan banyak itu berarti lebih dari satu, tapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, tetapi kita masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita juga mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, hari ini kita kembali diingatkan tentang pertama kita adalah tubuh Kristus, di mana di dalam tubuh Kristus ada anggota-anggota yang memiliki fungsi serta karunia yang berbeda-beda. Nah, sehingga ketika kita menyadari kita punya karunia yang berbeda-beda, kita juga diingatkan untuk dalam hal pentingnya kita saling menghormati, menghargai satu sama lain. Jadi ketika kita melihat, oh teman kita tuh bisanya apa, mengerjakannya di bagian apa, kita bisa menghargai dan menghormati teman-teman kita. Dan kita juga belajar untuk gak tinggi hati gitu dalam hal peran kita gitu di dalam komunitas. Karena setiap orang punya karunianya masing-masing gitu. Nah, teman-teman, dan punya fungsi yang masing-masing gitu ya. Terus demikian, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita untuk mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Dan siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas gitu ya. Tadi di ayat 8 kita bisa lihat. Dan siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, di sini bagian ini mengingatkan kita tentang setiap kita itu punya karunia. Jadi nggak ada yang dibilang, jika kamu yang nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Nggak ada ya firman Tuhan yang menyatakan kayak gitu. Tapi di sini dikatakan setiap orang ini ada karunianya gitu, apapun itu gitu. Nah, dan setiap orang yang punya karunia mengerjakan bagiannya masing-masing seturut dengan karunianya. Jadi nggak ada yang overlap. Misal, sebenarnya dia talentanya dalam berbicara gitu. Sebenarnya karunia dia itu dalam berbicara, tapi overlap sama yang bisa melayani juga gitu. Nah, tapi setiap kita yang punya karunia dimampukan Tuhan untuk mengerjakan bagian kita seturut dengan apa yang Tuhan anugerahkan terhadap kita. Nah, dengan kita mengenal dan mengetahui karunia apa yang ada dalam diri kita yang Tuhan anugerahkan, kita dimampukan untuk melayani secara efektif gitu. Nah, kalau tadi kita ingat-ingat soal melayani itu nggak hanya sekedar jadi WL, jadi pemusik gitu, tapi di sini dibilang kan, siapakah yang bisa mengajar gitu ya, mengajar itu juga karunia. Jadi kalau yang bisa mengajar itu adalah karunia, lalu menasihati itu juga karunia, lalu siapa yang bisa bagi-bagi gitu ya, membagi-bagikan, hendaklah itu juga kita ingat sebagai sebuah karunia. Jadi ada di antara kita yang mungkin karunianya menasihati, dia nggak bisa nyanyi, tapi dia penasihat yang baik gitu. Lalu mungkin dia nggak bisa mengerjakan pelayanan ini itu secara langsung gitu, tapi dia bisa membagi-bagikan apa yang dia punya gitu. Nah, itu adalah karunia. Jadi mari kita sama-sama yang kedua gitu, mari merenungkan dan memikirkan sebenarnya kita tuh punya karunia apa sih gitu. Tuhan tuh kasih kita karunia dalam hal apa. Nah, seperti yang tadi udah ditulis, apakah mengajar, menasihati, atau mungkin membagi-bagikan, lalu juga apalagi tadi ya, siapa yang punya karunia dalam memimpin gitu. Nah, mari kita renungkan dan pikirkan gitu, apa sih karunia yang Tuhan kasih buat kita, supaya kita makin efektif dalam mengerjakan bagian kita sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, teman-teman, yang menarik juga, perikop yang tadi kita sempat baca sampai ayat 8, berlanjut
kepada perikop yang berjudul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Nah, ketika kita ada di dalam suatu kesatuan gitu ya, yang kita saat ini lihat dan berada di dalam komunitas gitu, komunitas seiman. Nah, aku meyakini bahwa nasihat untuk hidup dalam kasih juga hal yang penting untuk kita ingat gitu, untuk kita terapkan dalam komunitas kita. Nah, di sini ada hal-hal yang penting untuk kita ingat dalam menerapkan hidup dalam kasih gitu. Nah, di pasal 12 ayat 9 berbunyi seperti ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam kita berada di dalam komunitas seiman, yang dimana kita adalah anggota dari tubuh Kristus, mari kita juga memperhatikan bagian ini untuk hidup di dalam kasih, di mana kasih itu adalah tidak pura-pura gitu. Jadi aku tuh agak merenungkan gitu ya. Aku agak mikir sebenarnya yang dibilang nggak pura-pura tuh kayak apa sih? Kadang kan kita, apalagi orang Jawa kali ya. Jadi kalau misalnya ngelihat ada temen kayaknya tuh ngelakuin hal yang kurang baik gitu, kita tuh karena kita merasa kita tuh sayang sama dia, mengasihi dia, kadang kita nggak ngasih tahu dia gitu. Nah, sedangkan dikatakan bahwa kasih itu jangan pura-pura gitu. Nah, aku agak bingung dalam hal ini gitu. Kadang aku harus ngapain ya gitu kalau misalnya berhadapan kayak gini, apalagi di komunitas. Karena kenapa? Kadang tuh kalau aku melihat seringkali di dalam komunitas itu kita susah untuk saling menegur, padahal itu tujuannya baik gitu, dan tujuannya juga bukan karena kita benci gitu, tapi karena kita mengasihi. Nah, tapi bagian ini mengingatkan aku untuk salah satu karunia untuk menasihati gitu ya, mungkin mengingatkan dan menegur itu juga karunia kali ya gitu. Itu membuatku jadi kepikir, oh ya berarti ketika kita punya karunia dalam hal menasihati dan menegur, kita juga penting untuk menerapkan kasih dengan tidak pura-pura gitu lewat karunia yang kita punya. Jadi menegur dan menasihati dengan kasih tapi nggak pura-pura gitu. Jadi apa adanya aja. Kalau memang kita tahu bahwa itu kesalahan atau itu hal yang nggak benar dan kita menyadari bahwa Tuhan beri kita kapasitas untuk menegur dan mengingatkan gitu, mari tetap lakukan itu gitu, seturut dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita gitu. Dan marilah kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya ini jadi apa ya, kita duluin lah dalam menghargai orang lain gitu. Jadi jangan sampai kayak misalnya ya, aku kan udah termasuk paling tua gitu ya, paling tua di antara teman-teman youth. Nah, bisa jadi kalau misalnya yang lebih tua itu mungkin ngerasa, aku tuh harusnya dihormati gitu, terus harusnya aku tuh dihargai gitu kan. Nah, tapi bagian ini juga mengingatkan aku bahwa soal usia, soal pengalaman, soal apa ya, ya itulah. Pokoknya yang dipandang dunia harusnya tuh lebih di atas gitu. Bukan berarti aku bukan berarti aku nggak boleh duluan menghargai, duluan menghormati, duluan mengasihi gitu. Tapi justru bagian ini mengingatkan kita untuk mendahului dalam memberi hormat. Kalau bisa, sekalipun aku tuh yang paling tua, aku tuh lebih bisa menghargai adik-adik yang lain gitu. Lalu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika aku membaca bagian ayat ini tuh rasanya tuh jelas gitu, jelas ayat per ayat. Jadi kayak kan kadang ada ya ayat-ayat yang isinya tuh rada tersirat nih maksudnya apa ya, tapi terusan dari bagian tentang tubuh Kristus ini tuh menyatakan nasihat untuk hidup dalam kasih ini secara jelas per ayat gitu, tujuannya dan maksudnya apa gitu. Nah, ini salah satunya adalah janganlah
hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan teruslah layani Tuhan gitu. Kadang aku mikir ketika aku kan sekarang udah kerja gitu ya, aku sekarang udah kerja. Banyak sih teman-teman di sekitarku yang suka bilang, udah kerja kok sempat gitu kan, misalnya kayak gini isi komsel kayak gitu kan. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu aja kalau aku pun juga pernah juga nggak ikut komsel kayak gitu kan, karena ya waktunya mepet segala macam. Terus kalau diingat-ingat, mungkin orang-orang yang udah kerja dengan hektiknya dunia gitu, dunia kerja gitu, hektiknya dunia kerja, terus tuntutan kebutuhan hidup, akhirnya membuat mereka itu semangat melayani dan kerohaniannya tuh jadi redup gitu. Tapi bagian ini mengingatkan aku bahwa apapun yang aku hadapi, gimana pun tantangan yang ada di depanku gitu, dan apapun yang kedepannya nanti akan aku jalani, tetaplah rohmu menyala-nyala gitu, dan tetap melayani Tuhan. Sekalipun tantangan begitu berat dan seolah-olah tuh waktu nggak memungkinkan, tenaga harus terkuras gitu, tapi seberapa harus kamu tuh memutuskan untuk stop melayani Tuhan gitu. Sedangkan Tuhan udah begitu baik, Tuhan udah begitu banyak penyertaan yang dinyatakan buat aku gitu, sehingga itu membuatku menyadari bahwa tetap melayani Tuhan dan membiarkan rohku tetap menyala-nyala adalah hal yang penting. Nah, di ayat 12 juga diingatkan tentang bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, teman-teman, kita dengar lah ya isu-isu global di sosmed-sosmed, di berita-berita elektronik tentang kemungkinan resesi gitu ya, kemungkinan resesi di tahun 2023. Nah, buat teman-teman yang kerja, itu tuh udah mulai kayak hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan, gimana ya tahun depan gitu, gimana ya nih caraku nabung supaya tahun depan ada krisis pun aku tetap stay safe gitu ya, tetap aman, tetap stabil gitu. Nah, tapi mari kita sama-sama tetap bersukacita di dalam pengharapan gitu, dimana Tuhan itu menjanjikan bahwa Dia akan menyertai gitu, sekalipun tahun depan krisis gitu ya kita sih berharap enggak ya, tapi sekalipun tahun depan itu benar-benar terjadi krisis, mari kita tetap bisa memiliki sukacita di dalam pengharapan. Jadi bersukacita karena Tuhan memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai kita, dan sekalipun kita saat ini tengah berada dalam kesesakan dan mungkin hari-hari ke depan begitu menggencet kita gitu ya, tapi marilah kita tetap bersabar, dan nggak hanya soal sabar, tapi juga bertekun di dalam doa gitu. Kadang ada yang miss gitu ya, dibilang ngadepin kesulitan, ngadepin penderitaan, aku sabar gitu. Tapi ya udah sabar aja. Tapi sebenarnya dia ngomong mulu sabar, tapi sebenarnya bukan sabar itu gitu, tapi gerutu dengan bermomok, bertameng kesabaran lewat kata-kata gitu. Tapi marilah kita bersabar dan bertekun di dalam doa gitu. Jadi walaupun nggak mudah, tapi mari kita sama-sama jalani dan kita perjuangkan gitu. Dan mari kita sama-sama saling menolong di dalam pasal 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dan berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya teman-teman, bagian ini ketika kita dinasihatkan untuk hidup di dalam kasih, ini juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita gitu, di mana ketika kita menerapkan kasih, kita penting juga untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan hanya tentang diri kita, tapi kita melihat orang-orang di sekitar kita untuk supaya kita tuh bisa jadi berkat dan boleh menolong mereka dalam kekurangan-kekurangan. Dan sebisa mungkin kita memberikan tumpangan gitu ya. Tumpangan tuh aku ngebayanginnya kayak apa yang kita bisa sediakan
mungkin bisa juga dipakai sama orang gitu. Mungkin kita ada rumah tapi selama ini nganggur, rumahnya kosong gitu ya. Tapi kita tahu ada orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal, kita bisa pinjemin segala macamnya itu. Dan berkatilah siapa yang menganiaya kamu gitu. Ini bukan hal yang masuk akal bagi manusia mungkin ya, bagi dunia gitu. Ya, masa sih bisa memberkati orang yang menganiaya kita gitu. Tapi itulah nasihat Tuhan gitu, terutama di dalam komunitas iman kita gitu. Dengan kita berjuang, kita tetap mengizinkan roh kita menyala-nyala, kita terus melayani Tuhan, kerajinan kita nggak kendor, dan kita terus bersuka cita di dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, kita juga bisa jadi berkat dengan kita terus menerapkan hidup dalam kasih gitu, yaitu salah satunya dengan bisa menolong orang-orang dalam kekurangan. Dan marilah kita juga mengingat bahwa penting untuk kita memberkati orang-orang yang menganiaya kita dan jangan mengutuk gitu. Lalu marilah kita saati sepikir dan hidup bersama. Jadi di dalam komunitas seiman ini, di dalam Youth GKMI Pengharapan, marilah kita kenali karunia kita masing-masing dan menerapkan hidup di dalam kasih gitu ya, menerapkan kasih di dalam komunitas ini dengan kita tidak mau menghormati satu sama lain, mendahului saling menghormati, mengasihi, tidak mengutuk, dan juga tidak berpura-pura gitu ya, benar-benar menyatakan kasih yang tidak berpura-pura. Lalu juga mari kita bangun gitu ya, kesehatian, kesepemikiran dalam hidup bersama di dalam komunitas iman ini. Dan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai ya. Jadi ini mungkin mengingatkan kita ya, supaya kita tuh nggak tinggi hati gitu teman-teman. Jadi jangan ngerasa kita tuh yang pinter atau kita udah bisa, jadinya kita memandang rendah yang lain atau kita nggak mau belajar lebih lagi gitu. Tapi mari kita bangun gitu. Dan aku juga dalam perenunganku aku mikir sih, kalau misalnya kita udah punya karunia dari Tuhan gitu, apa sih yang harus kita lakukan selain kita memakai karunia kita untuk melayani gitu. Salah satunya adalah dengan kita terus belajar gitu. Salah satunya dengan kita terus belajar supaya kita makin efektif dalam hal mengerjakan bagian kita dalam pelayanan dan dalam pekerjaan kita gitu di dunia. Nah, janganlah juga membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kalau kita ingat waktu kita kecil, kalau ada teman yang nakal, mungkin kita akan refleks langsung bales gitu ya. Dan mungkin sampai kita gede gini, kita juga pernah melakukan kayak gitu. Misal, kita suka diledekin temen, gendut lu gitu. Terus kita suka nyaut kan, lu kurus gitu kan. Nah kayak gitu-gitulah, secara sadar nggak sadar, kita bisa melakukan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Jadi kayak membalas ngatain jadi balas ngatain lagi kayak gitu-gitu. Nah, tapi marilah kita ingat-ingat bahwa sekalipun itu bercanda gitu ya, janganlah kita lakukan hal yang kayak gitu. Kalau bisa, kalau teman-teman ada teman yang ngatain apa terus kita malah muji dia gitu kan. Nah, itu apa nggak indah gitu ya dalam komunitas dan dalam pertemanan. Lalu sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang gitu. Jadi ini kita diingetin banget bahwa komunitas iman itu penting untuk membangun rasa damai, rasa hangat gitu ya. Damai, nggak ada perseteruan antara teman gitu, dan juga di dalam komunitas. Nah, ada juga nasihat tentang saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis bahwa pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasannya. Jadi pembalasan itu sebenarnya haknya Tuhan, teman-teman. Jadi nggak ada hak kita untuk membalas orang yang melakukan kesalahan sama kita. Lalu, jika serumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, ini sih mirip-mirip kayak yang tadi ya. Jadi ketika kita
ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, sesungguhnya kebaikan justru yang harusnya kita lakukan kepada mereka. Dan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, dalam mempersiapkan bagian perikop ini, aku menyadari bahwa komunitas seiman adalah anugerah dari Tuhan, di mana di dalam komunitas seiman ini adalah gambaran dari tubuh Kristus, yang di mana kita adalah anggota-anggotanya. Dan setiap kita penting untuk menyadari bahwa kita punya karunia. Mungkin saat ini kita masih bingung karunia kita apa, kita bisa ngapain, kita punya kelebihan ataupun kemampuan apa sih sebenarnya gitu. Tapi ketika kita mau memberi diri dan mencari tahu gitu sama Tuhan tuh kasih karunia apa sih buat kita gitu, itu kita akan ditolong untuk bisa mengerti apa yang jadi karunia kita dan dimampukan untuk memakai gitu ya, memakai ataupun mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sharing hari ini aku tutup dengan apa yang jadi pengalamanku. Dulu juga aku bukan orang yang memahami sebenarnya aku bisa apa, karunia dari Tuhan tuh dalam hal apa gitu buat aku. Tapi yang aku lakukan ketika dulu pernah nggak mau lah, maksudnya dalam artian kalau aku diminta untuk mengerjakan A, aku nggak mau, mengerjakan B, aku bilang takut, mengerjakan C, aku bilang nggak bisa, mengerjakan D, aku bilang aku nggak ada waktu, gitu, nggak bisa atau nggak sempet, gitu. Nah, tapi sampai di titik di mana aku diingatkan oleh Tuhan tentang setiap kita ini Tuhan beri karunia, gitu, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri talenta, gitu. Dan yang aku lakukan cuma ketika Tuhan perhadapkan pada suatu pelayanan ataupun Tuhan kasih kesempatan untuk boleh dipercaya mengerjakan sesuatu, entah itu di sekolah ataupun di kampus gitu. Yang aku lakukan cuma dengan jawab iya dan aku bilang oke, aku coba gitu. Dan ternyata setelah aku tuh mencoba, itu dimulai dari memberi diri gitu ya, memberi apa yang aku bisa, ternyata aku menemukan bahwa oh ini salah satu karunia dari Tuhan gitu. Kayak ya maksudnya keberanian untuk bisa ngomong di komsel, terus keberanian untuk menyapa orang lain jadi usher, lalu kemauan untuk aku bisa belajar nyanyi gitu ya, walaupun sering fales. Nah, itu juga aku menyadari bahwa itu salah satu karunia dari Tuhan. Lalu kemauanku untuk mendengar orang untuk share, ketika orang sharing gitu. Nah, menurutku itu salah satu karunia yang Tuhan kasih buat aku. Lalu juga bisa bikin orang tuh, ya nggak semua orang sih ya gitu, bisa jadi tempat cerita dan mereka tuh percaya sama aku gitu. Nah, itu juga aku menyadari itu salah satu karunia bagi aku. Dan mungkin juga teman-teman ada yang punya pengalaman kayak gitu. Kok kalau ada teman ngobrol sama aku, dia bisa terbuka ya gitu. Kok dia bisa percaya ya. Nah, bisa jadi itu salah satu karunia, yaitu dalam hal mendengar, memperhatikan, ataupun dalam membagikan pengalaman gitu. Ya, jadi mari kita kenali, kita cari tahu, kita pekakan diri untuk mengerti gitu ya, mengerti apa yang Tuhan karuniakan bagi kita, supaya kita terus makin efektif dalam menjadi berkat, layani Tuhan, serta menyatakan kasih gitu bagi dunia dan di tengah komunitas kita, yaitu di dalam komunitas youth kita juga gitu. Ya, sekian yang bisa aku sharingkan, kiranya bisa menolong teman-teman makin semangat
dalam mencari tahu apa yang jadi karunia teman-teman, makin pede, makin yakin bahwa teman-teman tuh punya sesuatu dari Tuhan dan itu mau Tuhan pakai gitu. Jadi jangan pernah ragu apapun yang karunia yang kita sadar kita punya, Tuhan kasih buat kita, pakai itu gitu. Jadi jangan takut-takut, jangan nggak berani gitu. Tuhan mau berkarya lewat diri kita masing-masing gitu, supaya kita makin jadi berkat, menyatakan kasih, dan bahkan bisa jadi kita menjangkau jiwa-jiwa supaya mengenal Tuhan, dan juga lewat komunitas kita. Oke, ya itu aja yang mau aku bagikan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami bersyukur karena Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang tempatkan kami di dalam komunitas iman, di dalam youth, di kami pengharapan, ataupun di dalam komunitas kami di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Kami bersyukur untuk teman-teman seiman yang Tuhan hadirkan, sehingga boleh sama-sama bertumbuh, saling mengingatkan, menjadi tempat sharing, saling memperhatikan satu sama lain. Dan itu semua kiranya hanya karena Tuhan yang mengizinkan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami mengerti dan juga mengenali, mengetahui apa yang jadi karunia-karunia dari Tuhan dalam diri kami masing-masing. Itu semua adalah anugerah yang indah dari Tuhan. Apapun karunia itu, dari karunia yang sederhana ataupun karunia-karunia yang istimewa lainnya. Ya Tuhan, kami mau memakai karunia-karunia roh kami Tuhan, kami mau memakai untuk kemuliaan nama Tuhan, lewat pelayanan, lewat keseharian kami, lewat studi kami mau memakai itu untuk agar kami dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan komunitas kami kepada Tuhan, biarlah dengan kami mengenali karunia-karunia kami masing-masing, apa yang jadi kelebihan, kekurangan kami masing-masing, kami makin efektif dalam menolong teman-teman di dalam komunitas, saling bertumbuh satu sama lain, dan juga boleh menjadi sahabat, teman yang saling membangun, memperhatikan, mengasihi, dan mempedulikan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon Tuhan yang terus pimpin kami, makin hari makin mengerti tentang diri kami, makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan boleh menjadi berkat serta perantara kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, baik melalui kami maupun komunitas kami. Dan nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.